Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Batara Energi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sebuah topik yang sangat penting di dunia PLTS, yaitu konektor MC4 yang sesuai standar. Jadi kalau di tempat lain mungkin teman-teman sudah pernah lihat tutorial cara membuat konektor MC4. Nah, di sini bedanya adalah kami membuat tutorial tentang konektor MC4 yang sesuai standar. Standar yang digunakan adalah standar IEC dan SNI. Sehingga kalau teman-teman mengikuti standar tersebut, maka pengetahuan tersebut bisa digunakan di proyek-proyek PLTS di skala nasional maupun internasional. Nah, konektor MC4 ini adalah konektor khas ya di dunia PLTS. Itu nggak ada di tempat lain, teman-teman. Kalau konektor RJ45, konektor RJ11 itu ada di dunia internet, ada di dunia teknik jaringan, di dunia telekomunikasi gitu. Tapi kalau konektor MC4 itu cuma ada di dunia PLTS. Jadi kalau teman-teman, terutama para teknisi atau pengawas, itu tidak bisa melakukan pekerjaan crimping kabel konektor MC4, itu sebetulnya belum sah menjadi teknisi PLTS gitu. Nah, di video sebelumnya saya membahas tentang bahaya kebakaran pada sistem PLTS, khususnya pada panel surya. Jadi panel surya itu disambung dengan panel surya yang lain menggunakan konektor MC4. Juga dari panel surya ke inverter atau combiner box itu juga menggunakan konektor MC4. Itu sebabnya topik ini sangat penting. Nah, saya kasih penjelasan singkat dulu tentang konektor MC4. Jadi konektor MC4 itu bentuknya seperti ini, teman-teman. Pertama kali konektor MC4 itu dibuat oleh perusahaan yang namanya Multicontact, dan Multicontact ini kemudian diakuisisi oleh Stobli, perusahaan dari Swiss. Dan konektor MC4 itu menjadi standar internasional ya teman-teman untuk aplikasi fotovoltaik. Dan ini contoh konektor MC4 dari Stobli. Nah, konektor MC4 itu ada dua ya, ada satu pasang itu ada yang male dan female. Male itu yang bentuknya seperti itu, ada cincin warna merah biasanya di bagian tengahnya. Kalau yang female itu bentuknya ya seperti itu ya, tidak ada cincinnya. Dia terdiri dari konektor, biasanya terbuat dari nikel ya, itu dari metal. Kemudian ada shell atau enclosure itu dari plastik. Dan ini didesain untuk aplikasi dengan variasi temperatur yang tinggi ya, dari minus 40 derajat sampai 90 derajat Celcius. Dan memiliki ingress protection yang tinggi IP67 sehingga tahan terhadap kelembapan, kemasukan air maupun debu. Nah, ini adalah contoh kabel coupler dari MC4. Ini juga dari Stobli ya, bentuknya seperti ini. Sambungan kabelnya seperti ini. Dan ini adalah alat untuk crimping toolnya. Yang sebelah kiri itu yang warna biru itu dari merek Stobli, yang sebelah kanan warna hitam itu merek Haupa ya. Nah, saya pernah coba pinjam yang merek Haupa itu sangat nyaman sekali teman-teman. Jadi tanpa perlu mengeluarkan tenaga yang kuat, itu kita bisa membuat konektor MC4 dengan rapih dan sempurna. Apalagi yang merek Stobli nih, saya belum pernah cobain kalau yang merek Stobli. Dan crimping tool ini kalau merek Stobli dan Haupa itu lumayan mahal ya teman-teman, di atas 6 juta rupiah ini alatnya. Untuk yang berikutnya ini adalah spanner. Spanner ini adalah alat untuk seperti kunci pas untuk mengencangkan gland pada konektor MC4 supaya kencang rapat ya. Ini kita menggunakan MC4 spanner seperti ini. Dan ini adalah unlocking tool.
alat untuk membuka konektor MC4 yang sudah terpasang. Misalnya kita mau bongkar, kita mau ganti, itu kita bisa menggunakan alat MC4 unlocking tool seperti ini. Nah, kenapa kita harus pakai MC4 di dunia PLTS ya? Ya, yang pertama itu faktor safety. Konektor MC4 ini dirancang untuk memberikan koneksi listrik yang betul-betul aman dan andal. Dia memiliki mekanisme penguncian yang memastikan sambungan betul-betul rapat. Itu disebut positive locking mechanism. Jadi sekali terkunci, kita sambungkan, lalu terkunci, itu betul-betul rapat, tidak mungkin terlepas lagi gitu. Dan ini membantu mencegah terputusnya sambungan secara tiba-tiba dan mengurangi risiko bahaya kejut listrik. Yang kedua adalah weather resistant. Jadi konektor MC4 ini kan dipasang di outdoor ya teman-teman, di tempat dengan kelembapan tinggi, di tempat dengan variasi temperatur yang tinggi atau debu gitu seperti di gurun. Nah, konektor MC4 itu dirancang untuk tahan terhadap cuaca seperti itu. Dia harus tahan terhadap sinar ultraviolet, hujan, kelembapan, dan variasi suhu. Dia memiliki ingress protection paling tinggi IP67 ya untuk mencegah air dan debu masuk ke dalam konektor sehingga mencegah korosi, memastikan keandalan sistem untuk jangka panjang. Dan yang ketiga ini paling gampang ya. Konektor MC4 ini memiliki snap-in locking mechanism. Jadi tinggal disambungkan saja dia langsung terkunci sehingga sangat memudahkan teknisi memasang sambungan kabel solar panel dengan aman tanpa skill khusus gitu. Tidak membutuhkan solder maupun welder. Jadi perlu teman-teman sadari bahwa pemasangan solar panel dan konektornya itu biasanya dilakukan di ketinggian. Di bangunan tinggi dengan ketinggian 15 meter atau 30 meter. Di tempat-tempat seperti di permukaan laut atau di permukaan danau. Dan itu tidak mungkin kita ke tempat-tempat seperti itu bawa solder gitu, bawa welder. Jadi sebetulnya tidak diperlukan alat-alat seperti itu. Yang keempat adalah versatility, yaitu konektor MC4 ini dapat digunakan untuk berbagai macam ukuran kabel, mulai dari 2,5 mili sampai 10 mm. Dan ini adalah merek konektor MC4 yang the best ya di dunia. Ada nomor satunya merek Stobli, ya dulu namanya Multi Contact. Kemudian yang keduanya Amphenol, yang ketiga Phoenix, 4 Cribson, Sibas, Lab, dan lain-lain. Kalau di Asia kita kenal merek-merek seperti Santri, Slow Cable, Kuka, dan lain-lain ya. Itu ya lumayan bagus teman-teman. Nah ini yang berikutnya adalah kesalahan umum yang terjadi di lapangan terkait dengan pemasangan solar panel dan kabelnya. Dan ini tidak untuk dicontoh ya teman-teman. Kalau problem pada konektor MC4 sendiri kami petakan menjadi 3, itu problem pada procurement, instalasi, dan operasional. Problem pada procurement itu akibatnya kualitas konektor jelek dan kualitas alatnya jelek ya. Kita beli barang jelek gitu, beli barang konektornya jelek dan crimping toolnya juga jelek atau tidak sesuai. Untuk instalasi problemnya juga cuma 2, itu konektor longgar atau air masuk ke dalam konektor ini karena workmanship ya, berarti teknisinya tidak dapat melakukan pekerjaan dengan sempurna. Dan masalah pada operasional itu karena faktor eksternal dari cuaca ya, ada misalnya pernah terjadi badai sehingga menimbulkan mechanical stress pada kabel dan konektor, atau over temperatur. Misalnya di bawah solar panel itu temperaturnya terlalu tinggi gitu, kemudian arusnya juga sedang besar-besarnya sehingga melebihi 90 derajat, ini konektornya bisa meleleh. Nah ini salah satu contoh problem kesalahan penyambungan. Jadi ini kalau di proyek-proyek PLTS zaman dulu ya teman-teman, itu mungkin teknisinya bingung ya ngelihat konektor MC4 itu seperti ini, gimana cara nyambungin kabelnya gitu ke inverter atau ke SCC, sehingga konektornya itu diputus lalu dikupas kabelnya dan dipintal gitu, kemudian ditutup aja dengan menggunakan selotip, karena mereka pikir ya ini kan
tegangannya kecil ya, jadi tidak berbahaya gitu. Tapi sebetulnya ini berbahaya ya, karena itu menyebabkan ground fault pada inverter. Jadi kalau inverter mendeteksi adanya ground fault, dia akan stop, dan itu bukan problem pada inverter ya, itu problem pada solar panel atau sambungannya. Nah inilah penyebabnya, yaitu konektornya diganti. Nah yang berikutnya di sampingnya itu beda ukuran kabel. Jadi kabel ukuran besar disambung dengan kabel ukuran kecil, dikupas, dipintal, kemudian ditutup menggunakan selotip. Ini karena tidak presisi seperti ini, sambungan yang nggak presisi seperti ini, itu pasti masuk kelembapan ya dan air gitu. Ini bisa menyebabkan ground fault juga dan korosi. Nah ini contohnya ya, masih sama ya, itu penyebab korosi dan panas, itu kabel dikupas lalu kemudian dipintal lalu ditutup dengan selotip seperti itu. Ini banyak terjadi di proyek-proyek PLTS zaman dulu ini. Dan ini yang berikutnya bukan tentang konektor tapi tentang kabel. Jadi kesalahan jenis kabel ya, kabel yang digunakan itu tidak sesuai. Jadi dia pakai kabel N2XA ya, yang tidak didesain untuk sistem photovoltaik dan bukan untuk outdoor ini teman-teman. Jadi ini nggak sesuai standar. Kalau kabel yang sesuai standar untuk aplikasi PLTS itu adalah kabel PV1F dan H1Z2Z2 yang tahan terhadap radiasi UV, kemudian dia dari konduktornya itu dari tembaga yang dilapisi timah sehingga tidak terjadi korosi. Kalau ini kabelnya dari tembaga tapi tidak dilapisi timah gitu, sehingga bisa korosi. Nah istilah itu disebutnya tin copper ya, tembaga yang dilapisi timah. Nah ini masalah yang berikutnya, gland tidak rapat ya. Jadi konektor MC4 itu tidak dikencangkan menggunakan spanner sehingga kelembapan dan air masuk ke dalam konektor. Dan ini bisa menimbulkan korosi dan panas karena arcing. Itu mungkin dia tidak punya alatnya, spannernya atau spanner yang digunakan itu tidak sesuai dengan konektornya, sehingga dia kencangkan sendiri menggunakan tangan dan itu pasti tidak maksimal gitu karena keras. Nah ini problem karena alatnya nggak proper ya teman-teman ya. Ini juga ini gland tidak rapat ya, dan itu dia ngumpul jadi satu di situ, ada positif dan negatif. Kalau kelembapan atau air masuk ke dalam konektor itu bisa menyebabkan arcing ya, dan itu bisa kalau ini tegangannya sangat besar 1000 volt, arcing itu bisa menjadi api dan akhirnya kebakaran ini. Belum masalah korosi ya karena glandnya itu longgar. Nah kalau ini sambungannya yang longgar atau loose connector. Jadi konektor MC4 yang tidak dibuat menggunakan crimping tool khusus MC4 menyebabkan sambungan longgar dan panas. Ini biasanya dia tidak punya alat crimping tool MC4 sehingga dia menggunakan tang biasa, tang kombinasi atau tang long nose gitu. Dan ini pasti bermasalah karena itu kurang kencang. Beda dengan crimping tool khusus MC4 gitu. Dan karena nggak kenceng, longgar, itu lama-lama jadi panas dan bisa kebakaran. Nah kalau ini adalah cross matting ya. Cross matting itu adalah konektor MC4 male female yang berasal dari dua pabrikan yang berbeda lalu disambungkan, tetapi tidak presisi ketika disambung menjadi satu sehingga dia itu masih kendor. Itu ada hubungannya dengan loose connector juga, tapi ini penyebabnya adalah cross matting. Jadi pada saat kita membeli konektor MC4 itu kita harus pastikan ini solar panelnya pakai konektor MC4 merek apa. Kalau bisa kita pakai merek yang sama juga supaya mencegah cross matting. Tapi kalau ternyata kita tidak bisa menemukan merek yang sama dengan merek yang digunakan oleh pabrikan, atau si pabrikan juga nggak tahu dia pakai MC4 merek apa, ya kita harus pastikan cross mattingnya ini betul-betul aman gitu supaya tidak ada loose connector atau longgar. Lalu bagian ketiga adalah pengendalian dan pencegahan dalam bentuk standar dan
prosedur. Jadi kita harus ketahui standar dan prosedurnya bagaimana nih. Ini adalah standar yang berlaku ya di dunia PLTS, itu ada standar IEC dan ada standar SNI. Ada juga standar IEC yang diadopsi menjadi standar SNI. Contohnya standar IEC 61836 tahun 2018 ini sudah diadopsi menjadi standar SNI. Begitu juga ada IEC 62124 tahun 2016 dan IEC 62446. Ini kalau nggak salah sudah diadopsi menjadi standar IEC sejak tahun 2019 ya, jadi sudah berlaku. Kemudian ada standar IEC 61724 tentang photovoltaic system performance, ada standar IEC 61140 itu proteksi terhadap electric shock. Kemudian ada IEC 60364, ini low voltage electrical installation, ada IEC 60287. Dan lalu ada PUIL 2000 dan PUIL 2011. Ini kalau teknisi listrik pasti tahu ya, PUIL itu apa? Itu persyaratan umum instalasi listrik. Ini adalah standar SNI-nya untuk instalasi listrik, khususnya instalasi tegangan rendah. Kalau nggak tahu PUIL itu berarti bukan teknisi listrik ya teman-teman. Kemudian ada FM Global Property Loss Prevention Datasheet. Ini standar dari luar negeri juga yang bisa digunakan. Dan ada e-book instalasi pembangkit listrik tenaga surya Do's and Don'ts. Ini Kementerian SDM Dirjen BTKE itu membuat e-book tentang instalasi pembangkit listrik tenaga surya. Di situ ada beberapa petunjuk yang cukup praktis untuk diikutin supaya sistem PLTS kita itu aman. Dan standar-standar ini bisa teman-teman download di websitenya IEC ya. Kalau IEC itu berbayar standarnya dan itu ya cukup mahal. Kalau yang sudah diadopsi menjadi standar SNI ini bisa teman-teman download di websitenya BSN. Dan itu harganya jauh lebih murah daripada standar IEC. Kalau yang e-book ini bisa teman-teman download secara gratis di website Dirjen BTKE Kementerian SDM. Dan ini adalah protap yang kami gunakan, prosedur tetapnya. Untuk mengatasi problem kualitas konektor jelek dan cross-matching atau incompatibility, kita gunakan quality control pada proses procurement dan vendor screening. Jadi vendornya harus dibikin ada vendor list yang sudah jelas, sudah pasti, dan ada quality control. Setiap melakukan pembelian itu diperiksa barangnya. Untuk mengatasi loose connector dan water ingress, ini konektor longgar dan kemasukan air ya, itu kita harus gunakan crimping tool yang berkualitas dan pelatihan yang memadai. Jadi teknisi itu harus di training dulu sebelum melakukan pekerjaan, khususnya melakukan pekerjaan crimping konektor MC4. Kalau nggak di training, mereka biasanya ngakalin sendiri teman-teman, mereka kreatif sendiri dan itu justru malah membahayakan gitu biasanya. Lalu untuk mengatasi mechanical stress dan over temperatur, karena ini faktor eksternal dari lingkungannya, kita harus lakukan kegiatan O&M yang memadai. Ada pemeriksaan rutin dan penggantian komponen sebelum bermasalah sebagai langkah preventive maintenance. Nah, preventive maintenance ini jauh lebih murah daripada corrective maintenance teman-teman, karena masalahnya belum terjadi kita sudah antisipasi. Tapi kalau kita tunggu masalahnya dulu terjadi, baru kita lakukan corrective maintenance, ya biasanya masalahnya sudah besar dan biaya yang ditimbulkan juga jauh lebih mahal. Dan ini adalah tipsnya do's and don'ts, yaitu yang pertama kita harus punya MC4 vendor screening ya, ada whitelist. Jadi merek-merek MC4 apa saja yang boleh kita gunakan dan itu sudah pasti, sudah jelas mutunya, kualitasnya gitu. Jangan asal beli konektor di marketplace, misalnya ada yang jual murah harga 6.000, harga 7.000 kita langsung pakai gitu. Nah itu berisiko ya, karena bisa menyebabkan cross-matching incompatibility. Kemudian ada training teknisi listrik. Jadi teknisi listrik yang bertugas untuk melakukan penyambungan konektor MC4 itu harus di training betul-betul menggunakan alat crimping tool yang berkualitas. Itu
sehingga mereka bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Jangan pakai tukang biasa yang nggak di training. Wah, itu pasti diakalin tuh. Itu pasti diakalin. Dan kita harus pakai crimping tool MC4 yang jelas ya kualitasnya. Itu yang memudahkan pekerjaan. Jangan pakai tang kombinasi, tang lancip, apalagi pakai solder, itu tidak diperlukan. Teman-teman perlu sadari bahwa pekerjaan pemasangan solar panel ini dilakukan di ketinggian, di bangunan tinggi dengan ketinggian 15 meter, 30 meter, di medan-medan yang sulit seperti di atas permukaan danau, di atas permukaan laut, sehingga ya masa bawa-bawa solder sih ke tempat-tempat kayak gitu, itu sangat berbahaya ya. Jadi kita harus pakai alat yang betul-betul aman gitu untuk pekerjaan di tempat-tempat seperti itu. Lalu ada inspeksi visual dan thermal sebelum sistem energize. Jadi sebelum dilakukan interkoneksi, inverter dinyalakan, harus di QC dulu tuh. Ada quality control terhadap konektor-konektor dan kabelnya. Jangan langsung di energize tanpa inspeksi dulu. Kemudian ada pemeriksaan rutin tiap 6 bulan. Jadi ini standar ONM untuk solar panel dan konektor itu ada pemeriksaan rutin tiap 6 bulan. Jangan sampai tidak ada pemeriksaan sama sekali, sehingga nanti kalau terjadi masalah itu sudah terlambat gitu. Ya, yang berikutnya saya akan tunjukkan contoh bagaimana cara membuat konektor MC4 melakukan crimping menggunakan alat crimping tool khusus untuk MC4. Silakan disimak videonya sampai selesai ya teman-teman. Oke, sekarang saya akan tunjukkan cara membuat konektor MC4 yang sesuai standar ya. Pertama yang kita butuhkan adalah materialnya itu adalah konektor MC4. Ini contoh konektor MC4 dan konduktornya. Ini kalau kita beli ini satu set ya. Jadi ini contoh merek Slow Cable. Ini teman-teman bisa lihat mereknya. Ini merek Slow Cable. Ini kayak gini. Kita bandingkan misalnya dengan konektor merek Santri ya. Ini Santri. Kalau Santri ini seperti ini. Ini kelihatan nggak tulisannya nih? Ya, Santri ya. Itu mereknya Santri. Ini juga satu set. Ini konduktornya nih kayak gini. Nah, ini konduktornya kayak gini. Dan ini nggak boleh ditukar-tukar ya. Ini nggak boleh misalnya konduktor dari merek Santri dipasang di konektor Slow Cable atau konektor Slow Cable dipasang di konektor Santri ya, itu nggak bisa ya. Itu kalau beli harus satu set ini. Nah, ini nanti begini. Ini yang male, ini yang female. Ini yang female di sini. Jangan sampai ketuker ya teman-teman. Ini kesalahan pemula biasanya ketuker nih konektornya. Oke, ini yang merek Santri. Kemudian kita bandingkan lagi dengan merek dari Lab. Ini merek Lab. Nah, ini seperti ini dan konduktornya itu seperti ini nih ya. Ini seperti ini. Nah, yang saya suka dari merek Lab itu ya ini dari build quality dia sangat bagus ya, dan ini kompatibel dengan hampir semua merek solar panel tier 1 seperti Trina, Jinko, Longi dan lain-lain ya. Ini bentuknya mirip nih dengan konektor MC4 bawaan solar panel. Nah, pada video kali ini kita akan menggunakan konektor yang biasa-biasa aja ya. Ini nggak perlu pakai konektor yang kualitasnya bagus. Ini merek bagus. Jadi kita pakai merek Santri aja nih teman-teman. Ini mungkin teman-teman
banyak temukan juga di pasaran. Solar cable juga bagus ya ini. Cuman untuk kesempatan kali ini kita akan pakai merek Santri. Ini kita singkirkan dulu. Nah, kemudian material yang dibutuhkan yaitu kabel ya, kabel solar panel. Kabel solar panel yang kita gunakan itu tipe H1Z2Z2 ya, jadi bukan tipe yang PV1F. Kalau teman-teman adanya PV1F juga itu bisa dipakai. Ini merek lab ya, ini lab cable. Kelihatan nggak tulisannya nih? Ini udah agak pudar. Ini lab cable nih. Ya, lab cable Stuttgart. Ini all flex. Ini ukuran 6 mili. Kemudian kalau material ini aja, kabel dan konektornya. Untuk alat yang digunakan itu yang pertama adalah ini yang paling utama, ini crimping tool untuk MC4 ya. Ini saya pakai merek biasa, bukan merek Staubli atau Haupa. Nah, ini ciri khasnya untuk crimping tool MC4 itu bentuknya seperti ini ya teman-teman. Dia ada seperti gigi untuk menjepit konduktornya nih. Kemudian untuk motong kabelnya ini saya lebih suka pakai ini ya. Ini buat motong kabel ini enak banget tanpa perlu tenaga yang kuat, itu kabel bisa langsung putus. Kemudian ada wire stripper. Ini wire stripper untuk mengupas kabel. Kalau nggak ada yang seperti ini, teman-teman bisa juga wire stripper yang seperti ini. Ini juga enak nih. Ini juga enak. Kemudian untuk ngupas, kalau misalnya agak susah, bisa pakai pisau utility atau cutter seperti ini, atau pakai gunting utility juga nih, kayak gini nih. Ini seperti ini. Dan jangan lupa nanti pada saat mengencangkan gitu kita pakai alat seperti ini. Ini namanya MC4 spanner. Jadi untuk mengencangkan gland itu nanti kayak gini ya. Ini nanti kita jepit sini. Kemudian nah ini nanti kita putar. Tuh. Oke, ini kita potong dulu kabelnya supaya rapi ya. Nah, ini kabel solar panel itu seperti ini teman-teman, ada dua insulasi ya. Insulasi yang dalam warna putih itu untuk isolatornya. Untuk yang bagian luar ini adalah proteksi dari UV dan api. Ini perlindungannya maksimal, jadi cocok untuk outdoor. Selain itu juga cocok untuk digunakan di daerah-daerah seperti di atas permukaan laut atau di permukaan danau gitu. Ini pakai kabel yang seperti ini juga nih teman-teman. Itu mengapa ini kabel khusus untuk solar panel ya kayak gini. Ini kita potong dulu supaya rapi. Nah, oke, udah rapi seperti ini ya. Setelah itu kemudian kita kupas kira-kira ini berarti panjangnya sekitar 1 cm ya, 1 cm dari ujung. Ini kita kupas pakai wire stripper. Nih, seperti ini caranya. Nah, ya itu langsung terkupas ya, hasilnya seperti ini, bagus. Jadi nggak perlu pakai cutter lagi nih. Lalu bagian ujungnya itu kita pegang seperti ini. Setelah kita pegang seperti ini agak dirapatkan dikit ya supaya nanti masuk
ke crimping toolnya. Nah, bagian yang terbuka itu di bagian sini ya teman-teman, yang gigi yang kecil. Karena ini konektor 6 mili, maka kita akan pakai gigi yang ukuran 6 mili juga. Kemudian kita bisa langsung crimping, caranya seperti ini. Nah ini, bentar, ini saya rapetin dulu ya, biar, nah ini biar nggak lari-lari. Oke, ini seperti ini. Nah kalau udah mantap, nggak pindah-pindah lagi, kita bisa langsung crimping. Caranya tinggal dijepit aja nih. Ya, gini sampai bunyi. Nah, seperti ini. Sudah jadi. Ya, ini bentuknya seperti ini nih teman-teman. Ya, langsung terkunci, nggak perlu solder menyolder lagi nih. Ya, teman-teman bisa lihat hasilnya ini seperti ini. Nah, setelah konektor ini terpasang, ini kan di bagian yang ini nih, ini untuk konektor male. Jadi nanti kita pasang seperti ini. Nah, di konektor MC4 itu ini gland, ini glandnya masukin dulu. Di sini ada karet ya, ini sealant supaya air dan debu itu nggak masuk. Di dalam itu ada semacam ring ya, itu nanti sekali konduktor ini kita masukkan ke dalam ring itu, ini langsung terkunci nih teman-teman, nggak bisa dicabut lagi nih. Jadi ini harus sekali jalan pamungkas ya langsung berhasil. Nah ini seperti ini nih caranya. Nah itu sudah terkunci, ini udah nggak bisa dicabut lagi nih. Ya, ini udah langsung terkunci. Nah tinggal kita tutup seperti ini. Nah setelah itu kita kencangkan menggunakan spanner MC4 itu satu pasang. Untuk yang bagian ujung kita pakai yang tengah seperti ini. Kemudian untuk glandnya kita pakai yang ujung nih seperti ini. Jadi gini ya bentuknya teman-teman. Nah ini kita pegang dan ini yang kita putar. Nah gini. Nah kalau udah begitu ini udah rapat. Nah tuh udah rapat nih. Jadi jangan dipaksain ya. Nah inilah yang benar gitu. Jadi nggak perlu solder menyolder, ini konektornya udah rapat, itu langsung terkunci, ini udah nggak bisa lepas lagi nih. Ini yang disebut dengan positive locking mechanism. Nah ini konektornya seperti ini nih teman-teman. Oke, yang berikutnya kita akan pasang konektor yang female. Ini kita pakai kabel yang lain ya. Mending kita pakai kabel yang lain. Ya ini kabelnya kita kupas seperti tadi. Ini teman-teman bisa lihat panjangnya sekitar 1 cm ya, berarti kita jangan sampai terlalu panjang, jangan sampai terlalu pendek juga gitu. Jadi harus terukur gitu. 1 cm nih segini. Kemudian kita kupas. Nah, langsung terkupas ya. Nah, ini tinggal kita pasang begini, dibengkokin dikit supaya nggak lari-lari nih. Kemudian kita atur posisinya seperti ini ya.
Oke, itu giginya di situ. Nah, ini begini. Ini masih. Nah, oke begini. Nah, kalau udah pasti nggak geser-geser lagi, tinggal kita crimping. Ya, posisinya gini ya, teman-teman. Oke, bismillah. Dah. Sudah. Dan ini bentuknya. Hasil dari crimping MC4 itu. Ini udah permanen nih. Ini nggak bisa lepas lagi nih. Nggak perlu solder menyolder lagi. Gitu. Ya. Kemudian tinggal kita masukkan ke dalam enclosure nih. Kita masukkan kabel gland. Ini di dalam juga ada ringnya ya, itu teman-teman bisa lihat itu ada ring. Jadi ini nanti langsung terkunci, nggak bisa dicabut lagi. Jadi harus sekali jalan pamungkas. Seperti ini, bismillah. Nah, ini sudah kunci. Ini nggak lepas lagi nih. Ini goyang-goyang juga nggak bisa. Oke, tinggal kita tutup. Lalu kita kencangkan menggunakan spanner. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kalau udah gini, ini udah kencang nih. Ya, seperti itu aja. Cukup mudah ya. Jadi teknisi baru, anak-anak muda yang baru belajar ini pasti bisa langsung ngerjain nih. Ya, simpel sekali ya. Tanpa solder menyolder, tanpa selotip. Jadi hanya mechanical saja. Nah, ini tinggal nanti kita sambungkan kan seperti ini nih. Ini jadi cara menyambungkannya itu begini. Nah, ini sudah terkunci nih teman-teman nih. Ini kalau ditarik ini udah. Jadi dengan kondisi seperti ini, sudah terkunci seperti ini, sangat kecil kemungkinannya, hampir tidak mungkin terjadi arcing. Tidak mungkin air dan kelembapan masuk karena ini udah rapat, sudah IP67. Jadi tidak ada masalah konektor longgar, loose konektor atau water ingress ya, air masuk dari sini nih. Nah, ini bisa bertahan selama bertahun-tahun gitu. Nggak perlu alat-alat yang mahal. Cukup alat yang memadai aja. Jadi ya kita harus punya ini dan kita harus punya ini. Dan ini alat bantu yang juga sangat membantu ya. Ini nggak perlu cutter-cutter, nggak perlu potong-potong lagi. Ini udah jadi nih teman-teman gitu. Nggak perlu solder menyolder. Ya masa di atas laut nanti kita solder menyolder di atas danau atau di atas bangunan tinggi. Nah, kemudian ini kita buka menggunakan unlocking tool ya. Jadi kalau kayak gini kan biasanya agak susah nih dibukanya. Nah, tapi ini masih gampang. Kalau ternyata susah, ini bisa gunakan cara seperti ini. Ini pakai alat ini. Ini gunanya nih untuk unlocking ya. Itu nggak masuk. Nah, ini langsung kedorong keluar gitu. Jadi nggak perlu tenaga banyak ya, itu tinggal masukin aja ininya gigi ujungnya ini ke sini sehingga kuncinya terlepas. Gitu teman-teman. Nah, ini teknisi-teknisi zaman dulu biasanya yang mungkin karena merasa udah senior itu seringkali kesulitan untuk melakukan
crimping konektor MC4 karena ya mungkin mereka tidak punya ini, nggak punya alatnya, nggak punya alat yang memadai gitu. Jadi susah gitu, mengeluh susah. Nah, padahal kalau misalnya punya alat yang memadai, kemudian udah di training, ini gampang banget ini. Ya, nggak perlu gelar S1, S2. Ini anak SMK ya, anak STM juga pasti bisa ini. Gitu. Dan konektor MC4 ini usianya cukup panjang ya teman-teman. Ini bisa bertahun-tahun kalau kita pakai komponen yang bagus. Ini kabelnya juga bagus, terus kemudian kualitas konektornya juga bagus. Ini usianya panjang, jadi hampir tidak ada masalah dengan konektor MC4. Jadi kalau sampai terjadi masalah ya kemungkinannya karena procurementnya, beli konektornya yang jelek, kemudian alatnya jelek, kemudian teknisinya juga dia nggak bisa, jadi biasanya nggak rapet, jadi si konektor itu dia nggak bisa ngunci, ini nggak rapet sehingga kemasukan air. Nah, jangan lupa setelah konektornya jadi seperti ini harus langsung dikoneksikan ya, jangan sampai dibiarkan terbuka seperti ini nih berhari-hari. Ada beberapa kasus tuh di lapangan setelah konektornya jadi dibikin gitu, karena belum bisa interkoneksi, dia tidak pasang isolator mungkin atau switch, sehingga si konektornya itu selama berhari-hari terbuka gitu di atas atap. Sementara cuaca sedang kelembapan tinggi, turun hujan gitu, dan ini ya jadi kemasukan air. Kalau gitu ya percuma kita bikin konektor ini kalau ternyata air masuk juga gitu. Ya itu buat apa? Jadi dia jadi korosi di dalam gitu. Nanti kalau konektornya korosi lama-lama performance-nya turun kan, ini resistance-nya jadi tinggi dan itu yang menyebabkan panas gitu. Bisa juga terjadi ground fault karena rembes dari kelembapan itu. Nah itu yang sering terjadi. Jadi kalau kita sudah bikin konektornya, nah itu langsung dikoneksikan begini. Nah ini yang aman gitu. Kalau ternyata interkoneksinya masih lama, ya ini kita harus tutup si konektornya. Jadi ada ada penutup khusus untuk konektor MC4, itu nanti saya tunjukkan ya. Kebetulan lagi habis, jadi solar panel tier 1 seperti Trina itu dia menyertakan tutup konektor MC4 warnanya biru ya, jadi itu sangat membantu menjaga supaya konektor MC4 itu tidak kemasukan air atau mengalami korosi akibat kemasukan air dan kelembapan. Nah itu sangat membantu. Nanti kebetulan di sini lagi nggak ada, mungkin di kesempatan yang lain akan saya tunjukkan. Oke, demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada informasi atau contoh dari saya yang tidak akurat, tidak sesuai standar, ya mohon koreksinya di kolom komentar. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.